Terus polisi kayak, penipu jahanam. Ya udah, gue botakin aja rambutnya. Bada bing, bada bu. Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi aku baca komen dari kalian, aku tahu ternyata di beberapa video terakhir aku pada merasa kayak mic aku tuh mengganggu ya. Jadi ini aku ganti dengan clip on, semoga membantu, semoga suaranya bagus. Aku nggak tahu lebih bagus mana mic atau clip on, karena aku merasa terakhir-terakhir aku pernah pakai clip on itu jadi hasilnya kurang bagus. Jadi ya saran kalian didengar. Oke. Serta hari ini aku mau ngomongin soal senyum ya. Kalian tuh orangnya seperti apa sih yang sering senyum, atau kalian malas senyum, atau kalian yang punya resting B face? Mungkin ada beberapa kalian yang suka dikomentarin, ih muka lo kok RBF banget sih, kayak diem gitu. Padahal nggak maksud apa-apa, tapi kelihatannya kayak galak gitu kan. Itu aku sering banget dapat komplain kayak gitu, padahal aku merasa aku nggak RBF. Dan aku merasanya orang itu cuma mau komplain kalau aku kelihatan kurang ramah. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang pada naturalnya nggak suka beramah-ramah, karena sebenarnya menjadi ramah tuh juga kadang-kadang bikin kita celaka gitu loh. Seperti yang akan aku ceritain pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian dapetin update-update terbaru aku, dan aku bisa beli mic yang baru supaya nggak ganggu kalian. Jadi kita hari ini, kita kembali lagi di negara yang banyak kasus ya, mana lagi kalau bukan Amerika Serikat, tepatnya di Ohio. Seorang perempuan yang bernama Heather Bogle, umurnya 28 tahun. Dia itu punya masalah dengan senyum. Bukan dia nggak bisa senyum, dia selalu senyum. Dia orangnya ramah, dia disukai banyak orang. Dia juga orang yang tulus gitu kan. Dia adalah seorang karyawan pabrik di tempat yang bernama Whirlpool Corporation. Heather ini punya anak perempuan bernama Mackenzie yang masih berumur 5 tahun. Jadi karena dia adalah single parent, dia tuh berusaha untuk sambil sekolah, sambil kerja, dan sambil mengasuh anaknya. Jadi hidupnya dia tuh tergantung rutinitas gitu ya. Jadi malamnya dia kerja, shift malam, terus paginya dia ngantar anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah, istirahat, belajar, terus dia juga bantu anaknya belajar, terus dia juga main sama anaknya. Jadi hidupnya dia cuma seputar kerja sama anaknya aja. Pada bulan April tahun 2015, di mana jam 6 pagi, tepatnya 6.17, Heather tertangkap sama CCTV. Dia sama temennya lagi keluar dari pabrik, baru selesai shift malam. Dia mau pulang, dan saat itulah dia terakhir kali dilihat masih hidup. Sementara itu di tempat yang lain, kakaknya kelabakan karena Heather nggak pulang-pulang. Sementara Mackenzie kan harus sekolah, jadi kakaknya ini harus nganterin Mackenzie sekolah, jemput Mackenzie sekolah, dan dia merasa ada yang aneh. Akhirnya dia lapor ke polisi. Dia minta izin untuk bikin laporan orang hilang. Tapi polisi nggak ada yang ngebantu. Kenapa? Karena Heather adalah orang dewasa dan baru bisa dilaporkan kalau dia hilang setelah 48 jam. Bete dong kakaknya si Heather ini. Akhirnya dia cari sendiri Heather, dia nyebarin poster, dia nyebarin flyer, terus dia juga bilang ke komunitas Heather hilang, Heather hilang. Sampai akhirnya 48 jam berlalu dan dia mengajukan laporan orang hilang ke polisi. Dan untuk kasusnya Heather ini akan ditangani sama seorang detektif yang bernama Detektif Sean O'Connell sama seorang sheriff yang bernama Chris. Jadi gimana caranya si detektif ini cari Heather? Pertama dia cari dari berdasarkan lokasi HP-nya Heather. Jadi HP kita itu kan selalu ping ke cell tower terdekat ya. Jadi misalnya kalian pakai Telkomsel atau XL atau Indosat, kemanapun kalian pergi HP kalian tuh akan ping gitu loh di cell tower terdekat, dimana dari ping itu tuh akan menunjukkan lokasi tempat kalian tuh berada. Untuk kalian yang sering banget aktif di HP, radius dari sinyal HP yang kalian pancarkan itu tuh bisa jauh lebih dari 10 km. Tapi kalau HP itu nggak dimainin, radius yang dipancarkan cuma sekitar 10 km. Dan polisi berusaha untuk mencari lokasi spesifik, lokasi persisnya di mana HP-nya Heather, karena HP-nya Heather pasti sama Heather dong. Tapi setelah beberapa kilometer HP-nya nggak ada lagi, mungkin HP-nya dimatiin atau SIM card-nya diambil. Jadi mereka merasa oke, jalan buntu. Setelah itu detektif dan sheriff berusaha untuk cari tahu tentang kehidupannya si Heather. Ternyata Heather tuh punya pacar, seorang perempuan yang bernama Carmelo. Dan mereka merasa aneh karena baru-baru ini tuh Carmelo sama Heather tuh putus, padahal mereka ada di hubungan yang bahagia. Polisi berasumsi kalau Carmelo ini terlalu posesif dan menganggap hubungan mereka serius. Dan pas banget polisi lagi mau cari tahu tentang Carmelo ini, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon kayak tip gitu dari seorang warga di mana mereka menemukan mobilnya Heather. Mereka datanglah ke satu tempat ini yang mana adalah lapangan parkir dari sebuah apartemen, dan apartemen tersebut bukan punyanya Heather, bukan punyanya keluarganya Heather, bukan juga apartemennya Carmelo. Jadi apartemen yang random aja gitu. Terus ada mobilnya Heather.
Di situ mereka lihat ada sebuah note, sebuah catatan gitu di jok depan yang berisikan kata-kata kasar, dan note itu ditunjukkan untuk Heather dari Carmelo. Terus mereka coba bukalah bagasinya, dan di situ mereka menemukan mayat Heather. Jadi Heather itu ada 2 luka tembakan di badannya, dan di bagasi tersebut juga nggak banyak darah, jadi itu mengindikasikan kalau Heather itu dibunuh di tempat lain baru dipindah ke bagasi mobil. Kedua, Heather pakai sweater, jadi sweater merah, gambarnya Mickey Mouse, yang mana itu bukan punyanya Heather. Dari mana aku bisa tahu? Karena keluarganya Heather tuh bilang kalau Heather tuh nggak suka sama Mickey Mouse, jadi kayaknya nggak mungkin ini punyanya Heather. Dan di sweater tersebut nggak ada lubang, jadi creepy banget. Orang tersebut udah bunuh Heather, dibersihin luka-lukanya, dipakein baju sweater kayak. Dan lebih creepy-nya lagi, Heather ini punya rambut pirang panjang dan dibotakin secara asal, kayak digunting pakai gunting rumput. Hal tersebut memberikan impresi kalau yang melakukan kekerasan ini sama Heather adalah orang terdekat Heather, orang yang Heather kenal. Karena nggak mungkin ini dilakukan orang asing, apalagi orang asing nggak kenal Heather. Orang tersebut nggak punya emosi yang cukup untuk sekesel itu sama Heather sampai dia botakin kepalanya. Dari sini, Detektif Sean dan Sheriff Chris mereka pakai anjing kadaver. Dimana si anjing kadaver itu akan digunakan untuk cium dan cari tempat TKP di mana si Heather ini dibunuh. Dan anjing ini gonggong di apartemen yang sama, tapi di unit B, di mana polisi udah tahu siapa penghuninya, yaitu seorang perempuan yang bernama Kiona. Si Kiona ini adalah seorang kriminal, dia dan pacarnya adalah kriminal. Kebetulan pacarnya Kiona ini adalah seorang pengedar, jadi mereka bolak-balik ditangkap. Terus polisi ini langsung menduga, oke, pasti Kiona sama pacarnya ini jualan ke Heather, dan Heather beli dari pasangan ini karena di badannya Heather, di sistemnya Heather waktu diperiksa ada sedikit marijuana. Mungkin karena 1 dan 2 hal mereka marah dan Heather dibunuh, lalu dimasukkan ke bagasinya dan ditinggalkan segitu aja di lapangan parkir apartemen mereka. Pertama-tama orang bodoh mana yang sudah melakukan tindakan kriminal dan ditaruh gitu aja di tempat mereka tinggal gitu loh. Itu kayak melambaikan tangan ke polisi kayak, "Pak, tangkap saya," gitu loh. Tapi Kiona nggak mau ngaku dan dia nggak mau kooperatif sama polisi. Akhirnya si detektif dan sheriff ini berusaha untuk cari tahu sendiri. Mereka review CCTV di gedung apartemen tersebut, dan dari hasil CCTV menunjukkan di malam di mana si Heather diantar ke lapangan parkir tersebut ada sebuah mobil SUV yang kelihatannya kayak ngikutin. Akhirnya mereka melakukan pencarian sendiri di mana mereka stalk Facebooknya Kiona. Pertama-tama mereka nemuin sesuatu yang krusial, yaitu Kiona adalah seorang fans berat Mickey Mouse. Kedua, mereka berusaha untuk cari tahu apakah Kiona punya mobil SUV warna putih, dan ternyata mereka mendapatkan kalau Kiona punya teman yang bernama Omar, di mana dia pernah foto di SUV warna putih di Instagramnya. Tapi sekali lagi karena bukti yang nggak cukup kuat, akhirnya mereka cari cara lah untuk gimana caranya interogasi keduanya. Dan kebetulan banget nih, si Omar ini hobinya emang ngumpulin kasus ya, dia seorang kriminal juga. Pas banget nih, si polisi juga nemuin kalau si Omar ini baru aja melakukan kejahatan di mana dia memiliki senjata yang ilegal. Jadi mereka nangkep Omar, tapi parahnya detektif Sean ini mempublikasikan ke masyarakat kalau Kiona dan Omar adalah tersangka utama dari pembunuhan Heather. Hal tersebut ngerusak hidupnya Kiona sama Omar, terlebih lagi Kiona ya. Karena Kiona akhirnya dipecat dari tempat kerjanya, hidupnya berantakan, orang-orang pada benci sama dia, dan dia akhirnya oke, mendingan kita tes DNA aja deh, karena di kukunya si Heather tuh ada bekas-bekas DNA gitu ya, yang sudah diduga pasti DNA-nya dari si pelaku. Akhirnya mereka tes DNA Omar sama Kiona, dan dua-duanya nggak ada yang cocok sama DNA yang ditemukan di kukunya Heather. Hal tersebut jadi backlash ya, jadi masalah besar karena polisi dituduh rasis sama kaum-kaum minoritas. Karena si Kiona dan Omar ini adalah orang berkulit hitam. Dan gak cuma itu, Sheriff Chris akhirnya dia ditangkap karena dia korupsi, dan dia pakai uang korupsinya untuk mengobat. Udah investigasinya cacat banget, aparatnya juga cacat gitu loh. Kesel kan jadi keluarga Heather buang-buang waktu nih. Akhirnya mereka minta, udah gimana kalau kamu lihat ke adik kita sendiri, Josh. Jadi Heather ini nggak cuma punya kakak perempuan, dia juga punya adik laki-laki, atau mungkin kakak laki-laki ya, namanya Josh. Nah, si Josh ini tuh sehari sebelum Heather menghilang, dia tuh ngirim SMS ke Heather di mana dia ngata-ngatain, kamu dasar bodoh, nyampa aja jadi cewek, apa sih yang lo lakuin yang berguna? Karena ternyata Heather tuh baru aja gagal tes untuk jadi perawat.
Jadi Josh ini marah sama si Heather. Akhirnya polisi manggil Josh tuh akhirnya ngaku, dia bilang kalau iya aku memang kirim SMS itu, tapi aku tuh nggak bermaksud jahat sama Heather dan aku nyesel. Aku pikir selama ini orang terlalu sayang, terlalu manjain Heather, makanya dia gagal terus. Nah aku berusaha untuk tegas sama Heather supaya mungkin dengan gini dia akan lebih maju, dia akan lebih berpikir ke depan gitu loh. Tapi aku nyesel banget melakukan hal ini dan kalian kalau mau tes DNA aku kalian boleh. Dan polisi tes DNA dan ternyata Josh bukan pelakunya. Detektif Sean udah frustrasi banget, dia akhirnya kayak oke, gimana kalau kita lihat ke Carmelo, dimana itu adalah mantannya Heather. Karena satu, ada note, ada catatan yang mana ditujukan ke Heather dari Carmelo yang isinya adalah kata-kata kasar. Kedua, jadi tuh Carmelo ini benci banget sama rambutnya Heather karena rambutnya Heather tuh banyak banget cabangnya. Jadi Heather tuh rambutnya kan panjang, dia suka lah ganti-ganti warna rambut dan itu bikin ujung rambutnya bercabang. Dan pas banget waktu itu kan Carmelo abis diputusin. Mungkin pas dia bunuh Heather, dia marah dan ngelihat rambutnya Heather tuh jadi semacam kayak trigger buat dia dan akhirnya dia botakin aja sekalian gitu daripada bercabang. Tapi Carmelo dipanggil, diinterogasi, terus diambil juga DNA-nya dan ternyata dia nggak cocok. Jadi bukan Carmelo pelakunya. Sementara itu, Detektif Sean masih mikir kalau pembunuhnya itu masih Kiona karena dia masih stuck sama Mickey Mouse. Tapi akhirnya nggak lama kemudian Detektif Sean tuh ditangkap karena dia memalsukan pernyataan dari saksi mata. Jadi ini kasus beda lagi ya, ini bukan kasusnya Heather. Jadi dia waktu itu udah under pressure, dia banyak banget tekanan, dia harus nyelesain kasusnya Heather karena itu udah setahun lebih. Jadi dia mikir kalau misalnya dia cari jalan pintas untuk kasus yang lain, dia bisa dapat tambahan waktu untuk nyelesain kasusnya Heather dan dia juga mendapatkan alokasi dana tambahan untuk kasusnya Heather. Jadi budget dana untuk kasus ini tuh bisa dipakai untuk kasusnya Heather. Itu satu. Kedua, dia ngerusak barang bukti dari kasusnya Heather. Maka itulah dia ditangkap. Dia sempat dipenjara beberapa lama, tapi akhirnya keluar karena bail. Dan sama kepolisian, Detektif Sean dipaksa untuk resign. Dan kepolisian ngambil detektif baru untuk ditaruh di kasus ini. Detektif baru ini akhirnya untungnya bagus ya. Untungnya ininya dipakai, berguna juga. Dia buka lagi kasusnya Heather, terus dia pelajari, dia tanya-tanya lagi di orang yang dulu jadi tersangka-tersangka kan. Ternyata orang-orang tersebut emang bersih, akhirnya dia coba cari alternatif lain dan dia marah banget pas dia tahu ternyata Detektif Sean tuh nggak pernah namanya interogasi teman-teman kerjanya Heather. Dan itu salah besar karena terakhir kali Heather ditemukan masih hidup sama teman-teman kerjanya. Akhirnya si detektif baru ini dia pergi ke perusahaan tersebut, perusahaan Whirlpool. Mereka tanya-tanyain, mereka interogasi orang-orang di sana, pekerja-pekerja di sana. Dan ada salah satu pekerja yang ngasih tip ke detektif ini dan dia bilang kalau ada cowok creepy ini yang berusaha ngedeketin Heather. Dan cowok ini bernama Danny Myers. Detektif ini langsung kayak, oh my god, kenapa baru sekarang? Akhirnya dia cari cara untuk gimana caranya supaya ada bukti kalau cowok ini tuh ada sesuatu sama Heather. Mungkin cowok ini yang bunuh Heather. Dia pakai cara yang sama seperti Detektif Sean, ngelihat ping dari HP-nya Heather. Tapi bedanya dia nggak ngelihat dari provider. Dia ngelihat dari satelit. Jadi HP kalian tuh nggak cuma ngeping ke cell tower, tapi HP kita tuh juga ngeping ke satelit tertentu. Dan dia dapat warrant, dia dapat surat perintah, dan dia kirimkan ke Google. Google bantulah, kayak nggak mau ada masalah kan, dibantuin, dicariin. Ternyata satelit itu menunjukkan kalau terakhir kali HP-nya Heather tuh ada di satu tempat yang mana adalah sebuah trailer park. Jadi trailer park ini adalah sebuah ladang besar, biasanya isinya banyak banget rumah-rumah karavan. Jadi orang-orang yang nggak punya tempat tinggal tetap, mereka tinggalnya di trailer-trailer ini. Dan satelit secara spesifik menunjukkan ke satu trailer yang mana adalah miliknya Daniel Myers. Jadi sedikit dari Daniel Myers ini. Daniel Myers ini dia kerja di Whirlpool juga, dia kerja di shift malam juga sama kayak Heather. Dan dia secara spesifik tuh nganterin barang ke Heather terus. Dan dia suka sama Heather. Beberapa kali dia ngajak Heather keluar dan Heather nggak mau. Akhirnya polisi datang ke rumahnya si Daniel. Daniel Myers ini lebih dikenal dengan nama Danny ya. Jadi polisi datanglah ke rumahnya Danny, terus habis itu mereka tanyalah, kamu kenal Heather nggak? Terus Danny bohong lah, dia bilang, oh gue nggak kenal Heather, gue tahu dia meninggal, tapi gue nggak tahu apa-apa soal dia. Terus polisi kayak,
penipu jahanam. Terus akhirnya mereka dapetin warrant, dapetin surat perintah, mereka tangkap si Danny ini, terus mereka bawa ke kantor polisi, terus mereka geledah tuh rumahnya si Danny, dan ternyata udah nggak cuma ditemuin senjata pembunuhannya, ditemukan juga sebuah jurnal yang dimana tuh creepy banget. Danny tuh sering cerita tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan sama perempuan-perempuan. Karena hal tersebut akhirnya Danny dijeblosin ke penjara. Dia ngaku nggak bersalah, tapi dia tuh ngember ke teman satu selnya, teman satu tahanannya dia, dan dia bilang, oh iya, gue tuh emang suka sama Heather, gue udah beberapa kali berusaha untuk ngajak dia jalan, tapi masalahnya dia nolak gue terus gitu kan. Tapi sampai suatu hari Heather ini cerita sama gue kalau kakaknya tuh jahat sama dia, dikata-katain lah dia karena dia nggak lulus tes jadi perawat. Akhirnya ya udah, gue berusaha untuk tenangin dia, gue ajaklah ke rumah, ngajak ngopi, dan pas gue pengen berusaha untuk deketin dia, berusaha untuk cium-cium dia cuma hihi senyum. Gue kesel dong, maunya apa? Dia mau ngejek gue. Ya udah, gue botakin aja rambutnya, terus gue edut. Dan lucunya lagi ya, setelah Daniel ditangkap, ada 10 perempuan lagi, sekitar 10 atau 11 perempuan lagi datang, dan mereka mengaku kalau beberapa dari mereka ada yang dilecehkan sama Danny. Beberapa lagi mengaku mereka tuh mantan pacarnya Danny, terus selama pacaran tuh sering dilecehin, sering dipukulin, sering dianiaya, dan lain-lain. Dan anaknya Danny sendiri juga datang ke polisi, dia bilang dia sering dianiaya juga sama bapaknya. Dan nggak cuma itu, dia merasa kayaknya kenapa Danny ini motong rambutnya si Heather. Jadi tuh anaknya tuh waktu kecil tuh pernah potong rambutnya pendek banget, dan Danny tuh nggak suka dan dikatain lalu kayak cowok, lo nggak cantik lagi. Dan mungkin tuh yang secara nggak langsung pengen Danny lakukan. Jadi dia nggak pengen Heather ini cantik lagi, jadi dia sengaja potong, bikin Heather jelek. Dan ngeselinnya lagi ya, Danny ini padahal waktu selama mereka mencari Heather, keluarganya Heather mencari Heather, mereka bikin GoFundMe, dia tuh nyumbang loh buat Heather. Dan di situ ada beberapa, kalian lihat sendiri nih catatannya dia, kayak dia baik banget sama Heather ngomonginnya, dan ternyata dia yang bunuh. Dan akhirnya Danny dijatuhi hukuman. Dia mengaku bersalah karena dia nggak mau dapat hukuman mati, tapi dia dapat hukuman seumur hidup. Dan inilah akhir cerita dari Heather. Semoga dia tenang di atas sana. Dan karena cerita ini aku jadi, oke, aku nggak mau ramah-ramah aja sama orang. Anyways, komen di bawah menurut kalian gimana cerita hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!